Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 12 Dewa Data Shinvasyang Sutra Teratai episode 1348. Selama kalpa tak terhingga, menjalankan praktik keras yang sulit dijalankan. Hendaknya dalam jangka panjang memupuk kewelas-asihan, kebijaksanaan, dan kebajikan. Setelah pahala kebajikan tercukupi, dapat melatih diri dan tercerahkan, merampungkan kebodian dan mencapai pencerahan sempurna, kembali pada sifat tercerahkan dari tatata dan berpadu dengan alam semesta sebagai satu kesatuan. Ruang, waktu, dan dunia tidak lepas dari lewatnya sekejap. Ketika lautan pencerahan terbuka, kebenaran menakjubkan menjadi jelas. Dengan kefasihan tanpa rintangan, suka berbicara tanpa rintangan. Hendaknya dalam jangka panjang memupuk kewelas-asihan, kebijaksanaan, dan kebajikan. Ini mengharuskan kita menggunakan waktu yang amat lama dengan sungguh-sungguh memupuk hati welas-asih kita. Dengan kewelas-asihan baru bisa mengembangkan kebijaksanaan kita. Berpegang pada kewelas-asihan dan menerapkan kebijaksanaan. Dengan berpegang pada kewelas-asihan kita, baru dapat menerapkan kebijaksanaan. Welas asih dan kebijaksanaan butuh waktu yang lama dan dipupuk dengan bersungguh-sungguh, karena kita sudah membangkitkan tekad dan membangun ikrar. 4 ikrar agung adalah hal wajib bagi praktisi ajaran Buddha. Ikrar agung yang paling mendasar dari para Buddha dan Bodhisattva. Jika kita belajar tentang ajaran Buddha, berarti kita bertujuan untuk mencapai kebudaan. Kita tentunya harus memupuknya. 4 ikrar agung. Ikrar pertama adalah ingin para makhluk yang jumlahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua. Jika ingin menyelamatkan para makhluk, harus memiliki metode. Metodenya adalah memiliki kebijaksanaan. Jadi harus mengembangkan welas asih memupuk kebijaksanaan. Hati welas asih adalah meluas ke semua makhluk hidup. Cinta kasih ini adalah cinta kasih universal tanpa hambatan. Tiada cinta kasih individual atau perasaan individu. Pengetahuan yang sempit, pandangan yang sempit, tiada lagi hal-hal kecil yang dapat menghambat kita. Hati cinta kasih universal yang demi semua makhluk di dunia harus kita kembangkan. Kita harus mengembangkan pandangan yang meluas. Kita harus memiliki pemahaman yang lebih terbuka, berpikir lebih luas. Welas asih Sang Buddha adalah berikrar menyelamatkan semua makhluk. Jadi kita harus mengeluarkan kekuatan tekad yang sangat besar. Jadi kita harus memutus kerisauan batin. Kita harus memutus kerisauan batin. Jika tidak diputuskan, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana lagi caranya untuk menyelamatkan orang lain? Hati kita sendiri dipenuhi dengan kerisauan batin. Makhluk awam yang sangat tulen, hal yang membelenggu sangatlah banyak. Kita sering membelenggu diri kita sendiri seperti ini, membuat kita berada dalam kerisauan. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Oleh karena itu, Sang Buddha menunjukkan wujudnya. Dengan menunjukkan wujudnya tersebut adalah untuk menyelesaikan banyak kontradiktif dan kesulitan dari para makhluk. Sehingga beliau harus meninggalkan keluarganya dan melepaskan cinta kasih individu agar beliau baru bisa untuk memulai langkah pertamanya keluar. Kemudian, beliau juga harus membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan perjalanan yang jauh. Terus-menerus pergi mengunjungi dan mencari ajaran. Kemudian baru melakukan pelatihan ketenangan. Ini adalah untuk menunjukkan wujudnya yang artinya untuk mencapai pencerahan sama sekali tidaklah mudah.
Saat tersebut merupakan awal dari pelatihan diri kita dalam hidup ini. Kita juga harus melalui proses seperti itu. Ini adalah prinsip kebenaran. Untuk mencari prinsip kebenaran, dia harus memunculkan fenomena ini. Sehingga beliau harus melewati hidup seperti itu selama bertahun-tahun. Masa-masa penuh kesulitan dan penderitaan selama bertahun-tahun. Beliau harus bersabar dan menahannya. Kemudian setelah mendengarkan prinsip kebenaran dan semuanya terserap ke dalam batin, kemudian merenungkannya dengan cermat, itu adalah perenungan dengan tenang dan memasuki tingkatan meditasi. Meditasi artinya bukan hanya duduk di sana saja. Sedikit waktu tersebut disebut dengan duduk bermeditasi. Sebenarnya, beliau telah menyatukan semua prinsip-prinsip kebenaran. Jika dikatakan beliau telah menyatukan prinsip kebenaran, kita selalu mengatakan, selama kalpa yang tak terhingga, ingatannya tersebut masih sangat jelas. Demi mencari prinsip sejati, ia terus-menerus mengumpulkannya. Seperti itu, prinsip kebenaran terus-menerus dicari. Beliau menunjukkan wujud sementara tersebut untuk masa kehidupan ini. Untuk kita lihat, ini adalah hati welas asih. Cinta kasih dan welas asih yang kita bahas sekarang juga merupakan bukti bagaimana manifestasi Sang Buddha. Dengan menunjukkan wujud mencapai kebudaan dan mengajar bagi semua orang, ini adalah teladan dari Sang Buddha bagi kita. Kita juga harus demikian. Bisa saja pada kehidupan kita di masa lampau, kita juga sudah mendengar Dharma. Hal yang sama, kita juga ada mengakumulasi prinsip kebenaran. Hanya saja ingatan kita, ketika sampai ke dunia ini, memori ingatan kita sudah memudar dan hilang. Oleh karena itu, tidak ada ingatan yang sangat dalam. Kali ini kita bertemu Dharma Buddha, ada jalinan jodoh demikian. Kita harus sepenuh hati mendengarnya, dari ingatan masa lalu kita menemukannya kembali. Sepertinya paham, sepertinya mengerti. Dengan demikian, sepertinya saya sudah memahaminya. Seandainya lebih bersungguh hati lagi, akan menjadi benar-benar paham. Adalah prinsip kebenaran sudah sangat jelas. Ini juga bukan pada masa kehidupan sekarang ini. Kehidupan sekarang ini kembali diulang lagi, datang dan pergi, tetap belajar. Ini bukan ulang kembali hanya dengan mendengar saja. Kita harus masuk ke kerumunan masyarakat. Orang ini, saya sudah berjodoh dengannya. Kehidupan yang akan datang sepertinya sangat ada jodoh. Karena kehidupan kita sekarang ini ada menjalin jodoh baik dengannya. Hati cinta kasih dan welas asih ini setelah memberi perhatian, sepertinya jodoh sangat mendalam. Kehidupan yang akan datang sepertinya sangat akrab. Ini adalah akumulasi yang tiada hentinya. Akumulasi yang tiada hentinya, oleh karena itu, welas asih perlu waktu yang sangat panjang untuk memupuknya. Memupuknya dari kehidupan demi kehidupan. Kita semuanya punya hati yang welas asih, menciptakan berkah di kerumunan masyarakat, menjalin jodoh baik dalam kehidupan manusia. Setiap kali menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan, ada welas asih dan kebijaksanaan ini dipraktikkan bersamaan dalam jangka panjang, yaitu waktu yang panjang untuk memupuknya. Jangka waktu yang panjang ini tidak hanya di kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan lampau. Di kehidupan ini, sebab dan kondisi ini berpadu. Kita berada di tengah kerumunan orang dan mengenal banyak orang. Di kehidupan selanjutnya dan di kehidupan selanjutnya, dan ini dipupuk secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, terus berupaya keras. Pahala adalah dengan membina ke dalam ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kejujuran.
Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua. Ini adalah ketulusan hati kita. Kita benar-benar memiliki ketulusan dari dalam hati untuk menjalankan ajaran dari Buddha. Kita telah membangkitkan ikrar yang demikian. Dari kehidupan demi kehidupan, ketulusan ini seperti halnya saat melantunkan kata pendupaan. Saat niat ketulusan berlimpah-limpah, ketulusan kita mesti diungkapkan dari dalam hati. Inilah ketulusan. Mulai sekarang, pelatihan diri harus benar. Pola pikir kita harus benar. Perenungan kita juga harus benar. Perilaku dan tindakan kita juga mesti benar, dan lain sebagainya. Sehingga dengan sendirinya kerisauan kita dapat dilenyapkan. Dengan melenyapkan kerisauan kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk menyelamatkan para makhluk dan melenyapkan kerisauan. Di satu sisi, menyelamatkan para makhluk berarti membina welas asih kita. Di sisi lain, melenyapkan kerisauan berarti mencapai kebijaksanaan. Penerapan kewelas asihan dan kebijaksanaan adalah apa yang kita bina. Sehingga kewelas asihan, kebijaksanaan, dan kebajikan akan terus kita pupuk di dalam kehidupan kita. Tentu saja, keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan. Beberapa hari ini, kita terus berbincang tentang bagaimana kita harus memiliki keyakinan yang mendalam. Kalau kita mendengar dan menyerap Dharma Buddha, yakin, menerima, dan mempraktikannya, inilah yang dinamakan keyakinan yang mendalam. Dengan begitu, barulah kita bisa bertekad menguasai semua pintu Dharma yang tiada terkira. Bila tidak peduli berapa banyak yang kita dengar, ini akan terus bocor. Kita harus memiliki keyakinan yang mendalam. Bila tidak, akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kita bisa mendengarkan Dharma, namun keegoisan kita, kerisauan dan kekotoran batin kita tetap akan ada. Kerisauan kita belum terhapuskan. Itu karena keyakinan kita yang tidak kokoh. Kita belum mendalami pintu Dharma. Jadi kita harus meyakini secara mendalam. Pintu Dharma yang tiada terkira bertekad menguasai semua. Jalan kebudayaan yang tiada tara bertekad mencapainya. Kita harus tulus dan bersungguh-sungguh dalam membina diri. Kita harus melatih ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kejujuran dalam pembinaan diri. Kita harus berupaya untuk menggarap kebajikan, agar kita bisa mencapai rupa kebajikan. Bila kita baji, maka orang-orang akan mengakui kita. Dan ketika kita berbicara, orang-orang akan mendengar. Ketika kita melakukan sesuatu, orang lain akan mendukung kita. Bila ingin membimbing para makhluk, bukanlah hal yang bisa kita lakukan seorang diri. Kita harus memimpin para makhluk secara luas, merespon pada fenomena duniawi untuk membimbing para makhluk. Jadi, kami melafalkan 3 perlindungan. Aku berlindung pada Buddha. Semoga semua makhluk mampu memahami dan menghayati jalan agung dan membangkitkan tekad tiada tara. Aku berlindung pada Dharma. Semoga semua makhluk mampu menyelami Sutra Pitaka dan mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Aku berlindung pada Sangha. Semoga semua makhluk mampu memimpin orang banyak, harmonis semuanya, tanpa rintangan. 3 perlindungan. Pada kebaktian pagi dan malam hari, kita senantiasa melafalkannya. Namun setelah melafalkannya, apakah kita menyerapnya dalam hati? Apakah kita senantiasa ada memupuknya? Jika ada, maka itu adalah upaya kita. Hanya ketika berupaya, barulah benar-benar kita sedang memupuk welas asih dan kebijaksanaan kita dalam jangka panjang. Ketika kita sudah terpenuhi akan perpaduan pahala dan kebajikan,
maka pembinaan diri kita baru akan bisa merealisasikan prinsip kebenaran untuk benar-benar dapat menghayatinya. Maka kita akan mencapai para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, bertekad menyelamatkan mereka semua. Ujung dari ikrar ini adalah mencapai kebudaan. Ini barulah benar-benar merampungkan kebodian dan mencapai pencerahan sempurna kembali pada sifat tercerahkan dari tatata. Berbalik dari kegelapan menuju terang, Buddha, Dharma, Sangha, tiga mustika dapat sempurna masuk ke dalam batin kita. Buddha, Dharma, Sangha adalah berada di dalam sifat hakiki tatata kita. Adalah sifat semula adanya di dalam batin kita. Sifat semula batin kita memiliki ajaran Buddha, memiliki Buddha, Dharma, dan juga Sangha. Karena kita pada dasarnya adalah murni, adalah karena kegelapan batin barulah terjatuh ke makhluk awam. Alam makhluk awam adalah demikian, turun-temurun, mengeluarkan yang tidak bersih. Manusia, makhluk awam, terus-menerus diturunkan turun-temurun. Inilah kekeruhan di dunia kita. Demikianlah terus diturunkan, jadi kita harus kembali pada yang benar dan tepat. Berpadu dengan alam semesta sebagai satu kesatuan. Prinsip kebenaran kembali pada ruang alam semesta. Pencerahan Sang Buddha adalah alam semesta dan benda-benda langit berpadu menjadi satu. Ini adalah pencerahan akan kebenaran sejati tentang dunia alam semesta. Tidak peduli apakah ruang, waktu, dunia. Di dalam ruang yang begitu terbuka dan luas, kita manusia di bumi adalah karena gravitasi pusat bumi. Semua urusan kita pelan-pelan saja. Jika kita dapat terlepas dari gravitasi bumi, kita akan tercerahkan seketika seperti pesawat ulang-alik dengan sangat cepat terlepas dari pusat bumi, hingga waktu untuk tiba di ruang angkasa alam semesta. Itu adalah sangat cepat. Karena kita makhluk awam masih berada di ruang dan waktu di dunia, menerima gravitasi dari pusat bumi seperti di dunia. Alam makhluk awam pelan-pelan saja. Jadi karena pelan-pelan saja, maka akan ada dari kehidupan ke kehidupan. Setelah mendengarkan prinsip kebenaran, saya baru akan segera tahu, lalu satu kehidupan ini berakhir. Harus mulai lagi dari awal. Namun jika dimulai kembali dari awal, kerisauan lama kita adalah lebih banyak dibandingkan dengan dharma yang kita dengar saat kita masuk ke dalam masyarakat cinta kasih universal tanpa pamrih. Kerisauan itu lebih banyak dibandingkan dengan cinta kasih universal. Kita terus-menerus memperbanyak kerisauan. Lalu kerisauan itu menutupi diri kita. Seperti pusat bumi yang sedang menarik kita, membuat keinginan kita tidak berhenti menarik kita. Kerisauan dan ketidaktahuan selalu mengelilingi kita. Ini yang membuat kita tidak dapat tersadarkan, tidak dapat bersatu dengan alam semesta. Ini yang sangat demikian, kita membiarkan bumi, pusat bumi menarik kita. Seperti kerisauan dan ketidaktahuan kita yang selalu menarik kita, membuat kita tidak dapat terbebaskan. Sang Buddha, beliau yang telah tersadarkan dan terbebaskan, yang sudah bebas dari kerisauan dan ketidaktahuan, seperti meninggalkan pusat bumi, ruang dan waktu tidak dikendalikan olehnya. Ini sepenuhnya terbebaskan. Kebijaksanaan seperti ini tiada terkait lagi dengan ruang, waktu, dan dunia. Sang Buddha sudah berpadu dengan alam semesta. Alam semesta dan angkasa menjadi satu, sehingga kebijaksanaannya sangat luas. Karena demikian, sehingga tidak lepas dari lewatnya sekejap. Menyadari prinsip kebenaran adalah tidak lepas dari lewatnya sekejap. Beliau dapat memahami dengan jelas, demikian baru ada cara untuk memperoleh pembebasan. Tidak perlu lagi melalui waktu yang lama.
Maka dikatakan, ketika lautan pencerahan terbuka, kebenaran menakjubkan menjadi jelas. Dengan kefasihan tanpa rintangan membabarkan Dharma, jika kita bisa menyadari menjadi satu dengan alam semesta, melampaui sudut pandang ruang, waktu, dan dunia, begitu kita melampauinya, dengan sendirinya kita tidak terkendala oleh waktu, maka tidak akan ada seperti kapal sebanyak butiran pasir. Namun, membina diri adalah sesuatu yang kita akumulasi dari kapal sebanyak butiran pasir. Kita baru bisa dalam waktu sekejap, demikianlah memperoleh pembebasan dari alam semesta, waktu, ruang, dan dunia, di mana berbagai macam noda batin yang membatasi kita. Inilah kita bisa memperoleh kebebasan dari banyak kerisauan dan kebutuhan batin kita. Jika bisa demikian, ketika lautan pencerahan terbuka, setelah lautan pencerahan terbuka, kebenaran menakjubkan merujuk pada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran sangat jelas. Meskipun prinsip sangat mendalam, halus dan rumit, sungguh sangat mendalam, namun sangat luas dan tak bertepi. Tetapi prinsip kebenaran adalah demikian halus dan rumit. Beberapa yang lalu kita pernah membaca sebutir debu mengandung prinsip alam semesta. Prinsip kebenaran begitu halus dan rumit. Kita dapat sepenuhnya memahami dengan jelas. Sebutir debu sama seperti alam semesta. Meskipun prinsip kebenaran begitu halus dan begitu rumit, dalam kebijaksanaan kita memiliki kelapangan hati yang luas hingga bisa menampung seluruh jagat raya. Melalui sifat pencerahan kita untuk menghayati, kita semua telah memahaminya. Karena demikian, prinsip kebenaran telah berada dalam batin kita. Sehingga dengan kefasihan tanpa rintangan, suka berbicara tanpa rintangan. Tidak peduli bagaimana kita mengajarkan prinsip, semua makhluk bisa memahaminya. Dengan demikian, untuk mengajar dan membimbing para makhluk tidak akan sulit. Menunjukkan begitu cepatnya tercerahkan, menggenggam momen yang ada sekarang dan tak mundur lagi. Tekad awal yang timbul seketika terus dipertahankan tanpa pernah berubah. Dengan begitu, batin Tatata akan berdiam pada tingkat tak tergoyahkan. Dengan kewelas asihan memupuk kefasihan, Tatata akan membangkitkan manfaatnya yang menakjubkan, mengakumulasi pahala kebajikan, dan memperoleh buah pencapaian. Ini untuk menunjukkan begitu cepatnya tercerahkan. Jika kita dapat terlepas dari kegelapan batin ini, seperti halnya bola dunia, yang menarik diri kita melalui gaya gravitasi. Jika kita bisa terlepas dari gaya gravitasi ini, dengan sendirinya, waktu di alam semesta bukan lagi waktu kita di bumi. Dalam hitungan detik, dapat berlari mengitari bumi, kecepatan cahaya ini sangat cepat. Begitu pikiran kita berputar, dunia dan prinsip kebenaran tentang alam semesta dan benda-benda langit tiada lagi yang tidak dipahami. Demikianlah, begitu cepatnya tercerahkan. Ini dikarenakan segala kerisauan kita telah terkikis. Begitu cepatnya tercerahkan, inilah mengapa kita harus memanfaatkan momen yang ada sekarang juga. Jangan pernah mundur dari niat awal. Jika sebersih niat kita masih di sana, dipertahankan untuk selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Bukankah inilah yang sering dikatakan kepada kalian? Menggenggam momen yang ada sekarang juga dan pertahankan untuk selama-lamanya. Niat pikiran kita berada dalam momen sekejap itu terhadap hal-hal yang benar, kita segera menggenggamnya. Niat pikiran ini jangan sampai mundur dan hilang. Ini bisa terjadi dalam waktu sekejap. Jika sebersih niat kita ini dapat selama-lamanya dalam jangka waktu yang panjang, dari kehidupan ke kehidupan, benih ini tetap terpelihara dan diingat dalam waktu yang sangat cepat
kita segera menggenggam momen tersebut, terus dipertahankan tanpa pernah berubah. Dengan sendirinya, dengan begitu, batin Tatata akan berdiam pada tingkat tak tergoyahkan. Batin dari Tatata kita akan kembali pada 10 bumi. Pada 10 bumi bodhisatwa, ketika itu akan mampu dalam sekejap mencapai bumi tak tergoyahkan, acala bumi. Bumi ke-8. Batin Tatata yang tak tergoyahkan ini adalah sebersih niat itu. Sebersih niat ketika kita membangkitkan tekad awal. Tekad awal yang timbul terjadi dalam waktu sekejap. Niat pikiran yang muncul dalam sekejap harus kita pertahankan selamanya. Sering saya sampaikan kepada semua orang, demi ajaran Buddha, demi semua makhluk, kita harus terus mempertahankan tekad yang kita bangkitkan seketika di kala itu, dan jangan pernah melupakannya. Harus selalu mengingatnya. Ketika kita bisa bertahan dalam tekad ini, batin akan berdiam pada tingkat tak tergoyahkan, dan tekad dari hati yang tulus ini tidak akan pernah goyah. Tidak peduli seberapa banyak waktu yang dibutuhkan, atau tidak peduli seberapa sulit hal tersebut, kita akan selalu tetap tak tergoyahkan. Kita hanya punya satu tujuan, yaitu demi ajaran Buddha, demi semua makhluk, para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, bertekad menyelamatkan mereka semua. Ini adalah satu-satunya ikrar kita. Jadi itu tetap tidak berubah. Inilah yang dimaksud dengan terus dipertahankan. Untuk menggenggam tekad dari sifat Tatata kita, tekad ini adalah ajaran yang agung. Kita harus menerima dan menegakkannya. Tanpa tergoyahkan untuk melakukan ini, kita hendaknya dengan kewelasasihan memupuk kefasihan. Kamu jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Setiap masalah yang muncul, setiap tantangan yang kita hadapi, setiap orang yang mempersulit kita adalah kesempatan untuk mengembangkan kebijaksanaan kita. Oleh karena itu, kita hendaknya bersyukur. Tidak peduli bagaimana kita ditempa, kita hendaknya tidak mengeluh. Sebaiknya kita hendaknya bersyukur. Bagaimanapun kamu memarahi saya, bagaimana kamu memfitnah saya, kita hendaknya bersyukur. Saat tidak memiliki dendam di dalam hati, kita hendaknya setiap saat bersyukur. Kita harus memupuknya dalam waktu yang panjang. Saat batin kita tidak ada rasa dendam, pikiran bercabang, maka noda batin kita telah terkikis dan senantiasa melatih welas asih kita. Kita tidak memiliki banyak waktu. Kita hendaknya memberi manfaat kepada para makhluk. Kita hendaknya terbebas dari segala rasa benci, dan pada akhirnya mereka akan dapat memahami saat batin kita tidak ada rasa dendam, pikiran bercabang, maka noda batin kita telah terkikis dan senantiasa melatih welas asih kita. Kita tidak memiliki banyak waktu. Kita hendaknya memberi manfaat kepada para makhluk. Kita hendaknya terbebas dari segala rasa benci, dan pada akhirnya mereka akan dapat memahami dan akan melindungi dan menegakkan Dharma. Prinsipnya sama. Dengan demikian, dengan kewelasasihan, memupuk kefasihan, apabila kamu sudah memahaminya, memahami Dharma sepenuhnya, setelah memahami, saat akan mengupas Dharma akan menjadi mudah. Oleh karena itu, Tatata akan membangkitkan manfaatnya yang menakjubkan. Saat kita dapat menyadari sifat hakiki Tatata, apabila kita dapat memahaminya, dengan sendirinya adalah praktik menakjubkan. Dapat kita praktikkan dengan bebas. Oleh karena itu, kita hendaknya mengakumulasi pahala kebajikan untuk memperoleh buah pencapaian. Tentu saja, untuk memupuknya akan membutuhkan waktu yang lama. Kewelasasihan, kebijaksanaan, dan kebajikan memerlukan waktu yang lama untuk bertumbuh. Pahala kebajikannya telah sempurna, baru dapat tercapai. Sangat diperlukan
meski memiliki kesadaran, bermula dari menggenggam momen yang ada sekarang dan tak mundur lagi. Tekad awal yang timbul seketika terus dipertahankan tanpa pernah berubah. Selamanya tidak berubah. Dengan begitu, tentu tatata akan berdiam pada tingkat tak tergoyahkan. Akan dapat dimunculkan welas asih yang muncul secara alamiah. Dengan kewelas asihan memupuk kefasihan yang demikian. Sama seperti Dewadatta dengan Buddha Sakyamuni. Bagaimanapun Dewadatta membuatnya sengsara, Buddha Sakyamuni tidak pernah mengeluh dan bahkan memberi peramalan baginya. Sehingga sifat tatata itu, tatata akan membangkitkan manfaatnya yang menakjubkan. Secara alamiah, sifat tatata ketika kita dapat mengerti sepenuhnya, secara alamiah ia akan membangkitkan manfaatnya yang menakjubkan. Hal ini menunjukkan kita harus tanpa henti mengakumulasi pahala kebajikan. Sehingga bisa memiliki buah pencapaian, kita harus mengerahkan usaha. Kejujuran, kebenaran, keyakinan, kesungguhan dan cinta kasih, belas kasih, sukacita, keseimbangan batin. Itu adalah pintu yang tidak mendua untuk mencapai kebudayaan. Inilah yang harus kita tumbuhkan secara baik. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Pemikiran penuh kasih sayangnya pada semua makhluk seakan terhadap bayi sendiri yang baru dilahirkan. Pahala kebajikannya telah sempurna. Pikiran dalam benaknya dan uraian dari mulutnya adalah halus, menakjubkan, dan meluas. Penuh kewelas asihan, baik hati dan toleran, tekad dan pikiran yang selaras dan anggun, sehingga mampu mencapai kebodian. Sutra Teratai Bab 12 Dewadatta. Menganggap semua makhluk seperti anak yang masih kecil, seperti anak kita sendiri. Buddha mengatakan, memandang para makhluk secara setara sebagaimana terhadap seorang putra tunggal. Pahala kebajikannya telah sempurna. Pikiran dalam benaknya dan uraian dari mulutnya adalah halus. Pikiran harus demikian welas asih, menganggap semua makhluk seperti anak sendiri. Hati yang penuh kewelas asihan ini tidak berhenti berakumulasi. Dengan sendirinya, pahala kebajikan akan sempurna. Bila niat pikiran kita adalah demikian, maka mulut untuk membabarkan dharma tidak ada halangan, sehingga menakjubkan dan meluas. Prinsip kebenaran sangat luas, mendalam, halus, dan menakjubkan. Penuh kewelas asihan, baik hati, dan toleran, yaitu harus memupuk kewelas asihan, baik hati, dan toleran ini terhadap masalah duniawi harus mengalah. Tidak perlu memperebutkan, dengan bersungguh hati bekerja sudah benar. Jadi, tekad dan pikiran yang selaras dan anggun sehingga mampu mencapai kebodian. Kita harus demikian. Pikiran dan tekad dan pikiran harus selaras. Dengan sendirinya memupuk kebijaksanaan dan kebajikan di diri kita. Sehingga saat membimbing orang lain, akan ada dharma untuk menyadarkan. Ada dharma untuk menyadarkan, makanya harus memupuk kebijaksanaan dan kebajikan. Selanjutnya naskah sutra berikutnya mengatakan, Bodhisattva Pragnakuta berkata, Aku telah menyaksikan Tathagata Sakyamuni selama kalpa tak terhingga, telah menjalankan praktik keras yang sulit dijalankan, menghimpun pahala kebajikan selagi mencari jalan kebodian, tanpa pernah berhenti sekalipun untuk beristirahat. Sutra Teratai Bab 12 Dewadatta. Seperti yang baru saja dikatakan, kita harus memupuk welas asih, kebijaksanaan, dan kebajikan dalam waktu yang panjang. Prinsip yang sama. Bodhisattva Pragnakuta beranggapan, demikianlah Buddha Sakyamuni kehidupan ke kehidupan, terus-menerus tanpa henti melakukan pelatihan diri, telah mengakumulasi pahala kebajikan yang sangat besar. Ketika melihat gadis naga bisa begitu cepat mencapai Dharani, mencapai kefasihan tanpa halangan, benar-benar tidak bisa percaya. Itu jugalah Bodhisattva Pragnakuta demi agar kita bisa memahami
mewakili kita untuk bertanya. Buddha Sakyamuni harus berdiam selama kalpa sebanyak butiran debu di alam semesta, waktu yang panjang untuk mengakumulasi. Demikianlah melakukan pelatihan diri. Mengapa gadis naga dapat melakukan begitu cepat? Jadi, selama kalpa tak terhingga telah menjalankan praktik keras yang sulit dijalankan. Selama asam kea kalpa yang tak terbatas selamanya, pernah menjalankan yang sulit dijalankan, praktik keras yang tak terhingga. Praktik keras yang sulit dijalankan, artinya praktik yang sulit, sukar dan perlu menanggung penderitaan, seperti mengorbankan kepala, mata, dan lain-lainnya. Kalpa tak terhingga, demikianlah Buddha Sakyamuni melakukan praktik keras yang begitu banyak. Benar-benar sangat banyak. Dalam Sutra Jataka Buddha adalah mengalami seberapa banyak tempaan dari penderitaan di tubuh dan batin, memberikan kepala, mata, sumsum dan otak, dia membutuhkan waktu yang begitu lama. Ini semua adalah praktik keras yang sulit dijalankan. Ini adalah sangat lama. Itu adalah asam kea kalpa yang tak terbatas lamanya. Demikianlah waktu yang begitu lama melakukan praktik keras. Ini praktik keras yang sulit dijalankan. Begitu sulit, susah dan menderita. Praktik keras dalam memberikan kepala, mata, sumsum, otak, dan lainnya. Demikianlah menghimpun pahala kebajikan selagi mencari jalan kebodian tanpa pernah berhenti sekalipun untuk beristirahat. Menghimpun pahala kebajikan selagi mencari jalan kebodian tiada tara, selama banyak kalpa tidak pernah beristirahat. Dia hanya demi satu tujuan mencari jalan bodi, begitu banyak praktik kerasnya dalam membaktikan diri, tanpa pernah berhenti sekalipun untuk beristirahat. Tanpa pernah berhenti untuk waktu yang panjang, dia melakukan akumulasi. Demikianlah perlahan-lahan mengakumulasi pahala kebajikan. Mencari jalan kebodian tiada tara, selama banyak kalpa merupakan waktu yang sangat lama. Tidak pernah beristirahat, tidak pernah sama sekali berhenti. Menghimpun pahala kebajikan. Menghimpun 1000 kebajikan dapat mewujudkan tanda keagungan dari 1000 berkah. Menghimpun 1000 kebajikan dapat mewujudkan tanda keagungan dari 1000 berkah. Menghimpun selaksa kebajikan dapat mewujudkan keagungan dari selaksa kebajikan. Harus diakumulasi tanpa henti. Dari keagungan dari 100 kebajikan sampai pada keagungan dari 1000 kebajikan. Ribuan praktik kebajikan telah terakumulasi dengan cara ini. Sungguh tidak mudah. Maka, naskah sutra bagian ini hendak menjelaskan Buddha adalah demikian. Praktik keras Duskara Carya yang dilatihnya begitu lama. Bodhisattva Pragnakuta yang menceritakan pelatihan diri Buddha yang begitu lama. Bukan waktu yang pendek. Bukan kehidupan ini, tapi pada kehidupan yang lalu. Demikianlah terakumulasi dari banyak kehidupan sampai pada kehidupan ini. Baru menunjukkan rupa mencapai kebuddhaan. Ini sangatlah sulit sekali. Sebagai rangkuman, praktik keras yang sulit dijalankan ini secara luas menunjukkan betapa banyak kalinya Sakyamuni mengorbankan tubuh jasmani, bahkan tanpa melewatkan satu tempat seukuran biji sawi pun. Ini juga sedang menjelaskan secara luas menunjukkan betapa banyak kalinya Sakyamuni mengorbankan tubuh Sakyamuni. Buddha Sakyamuni, tubuh jasmani yang telah dikorbankan sangatlah banyak. Tiada terhingga seperti biji sawi. Benih sayuran sawi, apakah kalian pernah melihatnya? Sangat halus, sangat halus. Biji sayur sawi, meskipun sangat kecil, asal sambil menggenggam saja sudah dapat sangat banyak. Jadi dikatakan seukuran biji sawi pun benar-benar sangat banyak kalpa tak terhingga. Sebiji dihitung satu kalpa. Biji sawi, menurut Anda senggenggam itu berapa banyak? Itu menunjukkan Sakyamuni mengorbankan tubuh jasmani.
Selama beberapa kehidupan rela mengorbankan jiwa kehidupan, mengorbankan kehidupan jasmaninya untuk menyelamatkan para makhluk dengan cara menjalankan praktik keras menggunakan nyawanya untuk ditukar agar memperoleh prinsip kebenaran yang sejati. Dia hendak membebarkan kepada semua orang agar mengerti akan prinsip kebenaran ini. Sangat jelas, beliau mesti menunjukkan pencapaiannya akan kebudayaan sehingga keyakinan para makhluk hidup berfokus terhadap perkataan dari satu orang ini. Perkataan yang dibabarkan oleh orang ini, semua orang meyakininya. Hal ini perlu diakumulasikan dari kehidupan pada kalpa yang tidak terbatas. Berkorban untuk para makhluk hidup tanpa henti, sehingga mereka mendapatkan manfaat, sehingga baru bisa dikatakan, kata-kata yang telah saya ucapkan, mari, semua orang harus memiliki satu tujuan yang sama. Satu untaian kata, ajaran saya sebagai acuan. Semua orang dengan menggunakan tubuh sendiri untuk mempraktikkan kata tersebut. Ini pasti memerlukan jalinan jodoh dari akumulasi kehidupan. Sang Buddha memberitahu kita, setiap orang memiliki cara, bukan hanya dirinya saja, tetapi semua orang. Semua orang dapat mempraktikkan kebajikan. Setitik kebajikan dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Sama seperti kita sekarang, kita mempromosikan cara makan yang etis, berupaya untuk bervegetarian, berusaha memakan sayuran dan buah-buahan, tidak membunuh makhluk hidup, tetapi melindungi nyawa. Kita terus berharap, tidak peduli kepercayaan apapun yang Anda anut, Anda dapat menumbuhkan setitik cinta kasih, melindungi makhluk hidup, tidak membunuh binatang. Ini juga merupakan suatu praktik kebajikan. Seperti Master Lien Chi, beliau juga terus menggerakkan sila tidak membunuh. Sehingga dia berbagi cerita, ada seorang wirausahawan bernama Huang Te Huan. Suatu hari dia membeli penyu. Diletakkan dalam wadah khusus, ketika hendak dikukus. Ketika itu, ia tidak bisa menemukan penutup kukusan. Kemudian dia menggunakan topi bambu. Dengan topi bambu, ia menutup wadah kukusan dan menyalakan api di perapian. Dia lalu mengobrol dengan temannya, meminta pembantunya untuk melihat. Coba lihat apinya bagaimana, dan lihat juga penyu di dalam kukusan. Pembantunya pun pergi, membuka topi bambu dan melihat di dalamnya tidak ada penyu. Lihat lagi, mengapa topi bambu begitu berat? Ternyata penyu ini menempel di topi bambu. Tetapi belakangnya, kepala dan kaki berada di dalam cangkang. Punggung telah kepanasan. Uap air hampir menghancurkan cangkangnya. Tetapi dia masih menempel di topi bambu. Melihat kondisi ini, pembantunya tidak tega. Dia mengambil penyu ini, melepaskannya di parit. Air di parit mengalir ke sungai, demikian dia membebaskannya atau fangseng. Setelah beberapa waktu, pembantu ini jatuh sakit. Majikannya merasa sakitnya sangat berat. Tinggal di dalam rumah juga bukan solusi. Kemudian dia meminta orang agar memindahkannya ke rumah di samping parit, sebuah pondok jerami, membiarkannya mati dengan sendirinya. Pada masa waktu ini, pembantu tersebut dalam kondisi tidak sadar, di sana merasa tubuhnya dingin. Ketika sadar, ia melihat tubuhnya ada di luar pondok, di samping parit, ada tumpukan tanah. Tanah ini ada air. Air dan tanah bercampur, yaitu lumpur. Seekor penyu ada di sana, terus menggali tanah tersebut. Dia meraba tubuhnya sendiri, seluruh tubuhnya berlumpur. Lumpur masih basah. Melihat penyu tersebut mengangkat kepalanya, melihat dia telah sadar, sehingga penyu ini mengangkat kepala sebanyak 3 kali, kemudian membalikkan badan dan kembali ke parit. Setelah pembantu ini sadar, setelah bangun melihat apa yang dilakukan penyu ini, dia juga merasa baikan, merasa badan sudah nyaman. Perlahan-lahan kondisi fisiknya juga berangsur pulih. Inilah di mana
Para makhluk memiliki sifat hakiki kebudaan. Sifat hakiki tatata dimiliki oleh semua makhluk. Buddha ingin kita memahami bahwa semua makhluk memiliki sifat Buddha, dan semuanya akan mencapai kebudaan. Penyu ini juga paham harus balas budi. Apalagi putri Raja Naga berusia 8 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mencapai kebudaan? Setiap orang memiliki sifat kebudaan, sehingga kita harus amat bersyukur. Bodhisattva Pragnakuta pernah mengajukan pertanyaan. Maka kita akan dapat menghilangkan sebagian keraguan kita. Karena Bodhisattva Pragnakuta mempunyai keraguan, sehingga ia akan bertanya. Dia bertanya, maka Bodhisattva Manjusri akan menjawab. Bodhisattva Manjusri menjawab, ada kondisi demikian, fenomena akan muncul, seperti yang dia tanyakan. Buddha Sakyamuni melatih diri demikian lama, baru bisa mencapai kebudaan. Putri Naga mengapa demikian cepat mencapai kebudaan? Ini perlu menunggu Bodhisattva Manjusri untuk menjawab. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati